Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ekonomi pembangunan dengan saya sendiri Siti Salwa Zulfalia Adimah. Di sini ada Najwa Putri Utama juga dan Firda Al-Fahrini akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi digital sektor keuangan syariah dalam studi kasus BSI tahun 2023. Mungkin boleh digeser. Baik, mungkin singkat kronologi kasusnya, yaitu kasus serangan ransomware BSI 2023, yang mana pada Mei 2023, Bank Syariah Indonesia mengalami serangan ransomware yang menyebabkan gangguan besar pada layanan perbankan, termasuk mobile banking dan ATM. Serangan ini dikaitkan dengan kelompok Lockbit 3.0 yang mengklaim mencuri data nasabah dan mengancam akan menyebarkannya jika tidak dibayar tebusan. Serangan ini menimbulkan kekhawatiran soal keamanan sistem IT, perlindungan data pribadi nasabah, dan resilience perbankan syariah terhadap kejahatan siber. Baik, boleh digeser lagi ke slide selanjutnya. Oh, mungkin bisa langsung ke peran pemerintah. Baik, di sini kami memperhatikan ada sekitar 6 pemerintah yang yang relevan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah itu. Di antaranya yang pertama yaitu melindungi konsumen dan memeratakan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pemerintah berperan dalam melindungi nasabah sebagai konsumen perbankan syariah dengan memastikan bahwa data mereka disimpan dengan aman dan rahasia. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Kemudian yang kedua yaitu ada menjaga stabilitas dan pertumbuhan makroekonomi. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah, pemerintah dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah resiko yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Bisa di slide selanjutnya. Baik. Di sini yang ketiga ada menciptakan kepastian hukum. Pemerintah menciptakan kepastian hukum bagi nasabah dan bank syariah dengan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian perbankan syariah. Kemudian ada tambahan lagi, tiga tambahan utama yaitu komplementer, yaitu menciptakan persaingan usaha yang sehat, menciptakan iklim ekonomi internasional, dan menciptakan industrialisasi. Oke, baik. Mungkin dapat di scroll lagi ke slide berikutnya. Baik, di sini yang pertama itu melindungi konsumen dan meratakan kesejahteraan rakyat. Di antaranya itu terrepresentasi dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melaksanakan usahanya berasaskan keadilan, kemitraan, transparansi, dan universalitas serta melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian pasal 4 huruf D yang menyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan untuk memberikan jasa perbankan bagi masyarakat dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Kemudian pasal 55 ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, para pihak menyelesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Kemudian yang terakhir ada pasal 3. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Mungkin ini hanya beberapa saja yang kami ambil contohnya. Baik, yang kedua ada menjaga stabilitas dan pertumbuhan makroekonomi. Di antaranya terrepresentasi dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa perbankan syariah berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian, serta pasal 3 yang menyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga ada menciptakan kepastian hukum, di antaranya terrepresentasi dalam pasal 26 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap akad yang dilakukan oleh bank syariah dan unit usaha syariah dengan nasabah harus memenuhi prinsip syariah.
Dan juga pasal 26 ayat 2 yang menyatakan bahwa akad sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat secara tertulis dan memuat sekurang-kurangnya A. Identitas para pihak, B. Hak dan kewajiban para pihak, C. Jenis dan objek akad, dan D. Jangka waktu. Yang keempat, yaitu menciptakan persaingan usaha yang sehat. UU Perbankan Syariah memang tidak secara eksplisit menyebut persaingan usaha yang sehat. Akan tetapi, dalam pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan perbankan syariah dilakukan berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian yang secara implisit mendukung terciptanya persaingan yang adil dan sehat dalam ranah perbankan syariah. Yang kelima yaitu menciptakan iklim ekonomi internasional. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada pasal yang secara khusus dan eksplisit menerangkan terkait dengan iklim ekonomi internasional dalam UU Perbankan Syariah. Akan tetapi, UU Perbankan Syariah secara tidak eksplisit, secara implisit mengatur mengenai sistem operasional perbankan syariah yang apabila terlaksana atau tereksekusi dengan baik, maka dapat mengundang atensi masyarakat internasional dan menciptakan kerjasama penanaman modal asing. Baik. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu menciptakan industrialisasi. Sebenarnya juga sama, tidak ada pasal khusus dalam UU Perbankan Syariah yang secara langsung menyebut kata industrialisasi. Namun pasal 19 mengatur bahwa bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan untuk usaha produktif, termasuk sektor real dan industri. Ini menjadi landasan peran perbankan syariah dalam mendukung pembiayaan industri di Indonesia. Jadi meskipun tidak menyebut industrialisasi secara eksplisit, undang-undang ini mendukung pembiayaan sektor real yang bisa mendorong pertumbuhan industri. Adapun batas industrialisasi sendiri biasanya mengacu pada peralihan dari ekonomi agraris ke ekonomi berbasis industri manufaktur, teknologi, dan produksi massal. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nazwa Putri. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya izin menjelaskan terkait luas lingkup regulasi. Ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus utamanya dari ekonomi pembangunan ini adalah menciptakan pertumbuhan yang merata, mengurangi tingkat kemiskinan, serta mendorong investasi dan inovasi di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, teknologi, dan juga reformasi kelembagaan. Pada akhirnya tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri secara ekonomi, terutama di negara-negara berkembang gitu seperti Indonesia. Nah, sementara itu, ekonomi sosial lebih menekankan pada hubungan antara kegiatan ekonomi dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Ekonomi sosial memandang pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan, perlindungan konsumen, serta etika bisnis, serta kesejahteraan bersama sebagai bagian dari tujuan utama kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi sosial ini mengingatkan kita agar aktivitas ekonomi ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata gitu, tetapi juga memperhatikan dampak dari kegiatan ekonomi yang timbul gitu, serta nilai-nilai moral yang menjadi landasan bersama. Kemudian peran Undang-Undang Perbankan Syariah dalam ekonomi pembangunan dan ekonomi sosial. Dalam ekonomi pembangunan itu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui akses pembiayaan syariah, kemudian meningkatkan inklusi keuangan, mendukung proyek-proyek produktif nasional, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk peran dalam ekonomi sosial ini adalah menjamin prinsip keadilan dalam transaksi, melindungi hak-hak nasabah, dan menekankan nilai etika dan keberkahan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, lanjutan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2028 tentang Perbankan Syariah merupakan instrumen hukum yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Prinsip syariah ini mencakup larangan riba, goror, ketidakjelasan, dan mahir, perjudian, serta penerapan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberkahan dalam transaksi keuangan. Dengan demikian, Undang-Undang Perbankan Syariah berada di persimpangan kedua cabang ekonomi ini, yaitu ekonomi pembangunan dan ekonomi sosial. Karena mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus
mengedepankan nilai-nilai sosial dan transaksi keuangan. Kesimpulannya yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah memiliki peran ganda. Yang pertama, termasuk dalam ekonomi pembangunan karena mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sistem keuangan syariah yang sehat. Yang kedua, termasuk dalam ekonomi sosial karena menekankan nilai keadilan, kesejahteraan bersama, dan perlindungan terhadap konsumen. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu keterkaitan dengan interdisipliner dan multidisipliner atau transdisipliner, yaitu multidisipliner adalah pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu yang bekerja secara paralel, tetapi masing-masing berdiri sendiri tanpa adanya integrasi mendalam. Sedangkan interdisipliner adalah pendekatan yang menggabungkan dua atau lebih disiplin ilmu dengan saling berinteraksi dan menghasilkan integrasi konsep, metode, pemikiran antar disiplin tersebut. Dan terakhir yaitu transdisipliner adalah pendekatan melampaui batas disiplin ilmu dengan menciptakan sistematis baru yang menyatukan dalam memecahkan suatu masalah kompleks. Boleh, selanjutnya akan disampaikan oleh teman rekan saya. Baik, selanjutnya kasus serangan siber terhadap BSI ini dapat dikategorikan sebagai interdisipliner. Hal ini karena permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut satu bidang ilmu saja gitu, misalnya teknologi informasi saja atau hukum saja, tetapi merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu eh, seperti hukum yang pertama itu hukum ekonomi, mengatur pelindungan data nasabah, keamanan transaksi, dan hak-hak konsumen. Kemudian hukum cyber dan UU ITE mengatur mengenai pelanggaran keamanan data, serangan siber, dan sanksi pidana. Terus juga terkait keamanan siber itu ilmu teknologi yang mempelajari pencegahan dan penanggulan serangan siber. Kemudian manajemen risiko dan keuangan mengatur bagaimana perusahaan menghadapi risiko finansial akibat serangan cyber. Kemudian sosiologi dan psikologi ekonomi, yaitu memahami dampak serangan cyber terhadap kepercayaan publik dan perilaku konsumen gitu. Maka dengan demikian kasus ini membutuhkan pendekatan interdisipliner seperti yang setelah rekan saya sebutkan tadi gitu untuk memberikan solusi yang komprehensif karena masalahnya mencakup banyak aspek gitu yaitu teknologi, hukum, sosial dan ekonomi juga sekaligus tentunya. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari analisis yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.